wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak Umi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertemuan kali ini, pembelajaran agama Islam, Umi menggunakan PowerPoint. Jadi kalian siapkan buku tulisnya, silahkan dicatat apapun materi yang Umi sampaikan nanti. Oke, silahkan dicek nanti videonya. Anak-anak Umi sekalian, kita memasuki pembelajaran bab 2 yaitu tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Nah, silakan kalian buka bukunya halaman 18, oke? Untuk pembelajaran yang pertama yaitu mari berperilaku jujur, halaman 18 ya. Apa itu jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang kita ucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang kita perbuat itulah yang sebenarnya. Nah, mengapa kita harus jujur, Umi? Kita itu harus jujur anak-anak Umi. Kenapa? Agar tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dizolimi, tidak ada yang dicurangi. Karena kehidupan, kalau kita ingin kehidupan yang lebih baik itu kuncinya adalah kejujuran. Nah, pada masa jahiliyah sangat sulit mencari orang yang jujur. Dengan kejujuran Rasulullah SAW, ia menjadi orang yang paling terpercaya. Makanya beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Nah, hikmah yang kita dapatkan apabila kita berperilaku jujur, yang pertama yaitu mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ya, orang lain akan percaya kepada kita kalau kita memang ketika berkata pasti jujur. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan banyak teman. Karena teman kita nggak mau berteman dengan kita kalau kita suka bohong. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup. Pastinya orang yang kerjaannya selalu bohong itu tidak akan tentram hidupnya, anak-anak Umi. Oke, selanjutnya yaitu tentang mari berperilaku amanah ya, halaman 20, silakan dibuka bukunya. Apa itu amanah, Umi? Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah ini berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Coba ada di sini contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contohnya kita disuruh menjaga titipan dan kita kembalikan seperti keadaan semula. Ketika kita minjam pulpen sama teman kita, maka kita jangan lupa untuk mengembalikannya, ya. Kemudian yang kedua yaitu menjaga rahasia. Nah, mungkin teman-teman dekat kita itu sering membicarakan hal-hal yang pribadi kepada kita. Nah, kita sebagai temannya harus bisa menjaga rahasianya. Jangan pula kita gecorkan ya. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Nah, ini terkait untuk kita sebagai seorang pemimpin. Ketika kita diamanahkan sebagai ketua kelas, di kelas, maka kita harus amanah. Jangan pula kita salah gunakan jabatan kita sebagai ketua kelas untuk menyuruh-nyuruh kawan-kawan kita ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis amanah ya anak-anak Umi. Yang pertama yaitu amanah terhadap Allah. Bagaimana Umi contohnya? Ya, amanah terhadap Allah contohnya menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Contohnya kita mengerjakan sholat, kita meninggalkan maksiat, seperti itu. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Contohnya ketika teman menitipkan barang, maka kita harus menyampaikannya. Kemudian yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Contohnya menjaga dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup. Contohnya kita diberi amanah kepada Allah itu mata, maka kita harus gunakan mata kita itu untuk melihat yang baik-baik, seperti itu ya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mari berperilaku istiqomah, halaman 23 anak-anak Umi, sambil dibuka bukunya ya. Istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Nah, jadi intinya istiqomah itu adalah sikap teguh kita
Nah, ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, kita harus istiqomah, yaitu terus-menerus belajar. Nah, hikmah yang kita dapatkan kalau kita berperilaku istiqomah, yang pertama adalah dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Nah, ini sering terjadi sama kita. Kita sering merasa takut, aduh aku takut di depan disuruh guru. Ya, nah kalau kita istiqomah, kita terus-menerus belajar, maka kita tidak akan ada lagi rasa takut dalam belajar. Yang kedua, mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya kalau kita terus-menerus belajar, istiqomah ya, terus-menerus, maka kita akan mudah mendapat kesuksesan. Yang ketiga, akan selalu dilindungi oleh Allah. Nah, selanjutnya, perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa kita contohkan. Yang pertama, kita selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Itu namanya istiqomah ya, contoh istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, di dalam sekolah kita dengan belajar terus-menerus hingga paham, itu merupakan perilaku istiqomah. Selanjutnya, selalu mentaati peraturan baik yang ada di rumah maupun di sekolah. Apa disuruh mamanya, kita kerjakan. Peraturan apa yang ada di sekolah, itu juga kita harus patuhi. Dan yang terakhir, menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman. Ya, itulah dia tadi ada perilaku istiqomah. Selanjutnya, nah, kita udah sampai di penghujung pembelajaran, yaitu tugas ya. Tugas bab 2 kali ini Umi hanya meminta kepada kalian untuk menjelaskan pengertian jujur, pengertian amanah, dan pengertian istiqomah ya. Kalian jabarkan lagi itu apa menurut kalian jujur, amanah, istiqomah ya. Kemudian yang kedua, berikan contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Nah, ini yang kalian buat contoh perilaku yang pernah kalian lakukan. Baik. Yang ketiga, jelaskan hikmah berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Hanya 3 soal saja Umi kasih untuk pertemuan ini. Semoga kalian bisa memahami materi kita, kalian bisa mengulang-ulang lagi PowerPoint-nya, dan kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Baiklah anak-anak Umi yang soleh dan solehah, itulah tadi pembelajaran kita agama Islam menggunakan PowerPoint ya. Nah, jadi kalian silahkan dicatat apapun materi yang Umi sampaikan tadi, kemudian kalian kerjakan tugas-tugas yang Umi berikan ya. Dan kita tutup pembelajaran ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Umi mohon maaf apabila Umi terdapat kesalahan dalam mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.